kadang terlupa sehingga membuat orang tersakiti. Nah, ini sudah terjadi pergeseran. Maka anak-anak zaman sekarang mungkin yang masih SMP, SMA itu lebih kepada suka kepada budaya luar seperti budaya Eropa, kemudian budaya Korea dan lain-lain. Tapi sehingga budaya leluhur yang sempurna, yang mengikut hadis dan agama, ini terkadang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Indonesia negeri tercinta, memiliki banyak sejarah. Apa kabar kawan-kawan di luar sana? Jumpa lagi dengan saya Dato MZA dalam program Top 3 Berita, Sejarah, dan Fakta. Baiklah kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya kali ini. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit permasalahan yang sejarah tentang apalagi kalau bukan yang saya pakai ini. Ini adalah tanjak dari Kesultanan Melayu, tepatnya Kesultanan Riau Lingga, tepatnya Kesultanan Riau Lingga, Istana Kampung Glam, Kesultanan Temasek di Singapura. Ini waktu pada saya dapat pada saat penganugerahan gelar Darjah Datuk di Istana Kampung Glam Singapura pada tahun 2019 yang lalu. Baik, saya ingin membahas terkait dengan buku yang saya dapat dari Profesor Abdul Latif, ini dari Malaysia. Judulnya terkait dengan memartabatkan adat Melayu, warisan adat Melayu. Nah, ini saya sangat menarik ya terkait dengan buku ini. Tapi kita tidak membahas semuanya terkait dengan dalam buku ini. Tapi ada poin yang ingin saya bahas terkait dengan adat Melayu dilihat dari perspektif Islam. Nah, adat Melayu dalam perspektif Islami sangat luas ya. Kalau dilihat dari buku ya, kalau lihat dari buku beliau ini, Profesor Abdul Latif, ini kenapa Melayu itu dikenal dengan kalau orang Melayu maka dia pasti agamanya Islam. Bukankah begitu ya? Kalau orang Melayu pasti agamanya Islam. Kenapa? Karena masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang paling banyak di Asia Tenggara. Lebih dari kurang lebih 300 juta orang masyarakat Melayu yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian yang ada di Thailand, selatan Thailand, kemudian ada di selatan Filipina, dan ada di Maldives dan lainnya. Jadi hampir 300 juta masyarakat Melayu. Kemudian masyarakat Melayu dikenal dengan pantang larang atau dikenal dengan menjaga warisan budaya leluhur, warisan budaya nenek moyang. Menjaga tradisi nenek moyang namun ada sesuai dengan syariat Islam, dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya adat Melayu menurut perspektif Islam itu seperti apa. Nah, kemudian seperti adat yang terdapat pada masyarakat Melayu, yakni berkunjung, salah satunya berkunjung ke rumah orang. Itu kan adat Melayu, salah satunya berkunjung ke rumah orang. Kemudian pada saat perkawinan, kemudian pada saat menyambut kelahiran seorang anak, kemudian pada saat hitanan laki-laki yang sudah akhir balik, kemudian dan banyak lainnya terkait dengan persamaan antara adat Melayu dengan agama Islam. Nah, orang yang berkepribadian Melayu
identik dengan suku Melayu atau bahasa Melayunya dan agama Islam yang sebagai agama keyakinannya. Nah, ciri-cirinya itu sangat mudah sekali. Pertama, yang menjadi tonggak utamanya adalah agama Islam. Maka orang Melayu barang tentu pasti dia beragama Islam. Kemudian karena agama Islam menjadi sumber adat istiadat Melayu. Karena kenapa? Sebetulnya sumber budaya Melayu itu bersumber dari agama Islam. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ya karena itulah merupakan cikal bakal sumber dari adat Melayu. Namun ada yang adat Melayu sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang sudah bergeser tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ini yang akan kita bahas. Tapi kita akan membahas yang menurut syariat Islam masih dipertahankan di budaya Melayu. Nah, salah satunya tadi berkunjung ke rumah orang, kemudian sopan santun, dan ini adat Melayunya saya rasa bukan di kebudayaan Melayu saja, mungkin di kebudayaan Jawa, kemudian Sunda, Aceh, kemudian Kalimantan, bahkan Bali, kemudian Papua, mungkin mereka juga hampir sama dengan adat Melayu, yaitu sopan santun, kemudian adab berkunjung ke rumah orang, kemudian bagaimana menyambut kelahiran seorang bayi di suatu keluarga, kemudian bagaimana cara melakukan hitanan terhadap anak laki-laki yang akhir balik. Itu mungkin di beberapa adat yang lain memiliki itu. Tapi kita mencoba ada kemiripan antara adat Melayu dengan yang lain. Dan juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini berkaitan dengan lawatan atau berkunjung ke rumah orang. Kalau kita lihat ada 7. Apabila tiba di rumah dan dikunjungi hendaklah mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum. Itu pertama, artinya biasanya kalau kita berkunjung ke rumah orang pasti mengucapkan salam, tidak mungkin tidak. Maka kalau tidak ya bisa dilempar orang sama sepatu ya, karena berkunjung ke rumah orang tidak sopan. Kemudian kedua, sebelum masuk ke rumah orang Melayu, pengunjung melepaskan sendal atau sepatunya. Biasanya kan begitu kalau kita berkunjung atau lebaran. Nah, kalau ke rumah orang ketuk pintu assalamualaikum, kemudian kalau masuk ke rumah orang ya harus dilepas sendalnya atau sepatunya, alas kakinya. Yang ketiga, jika di dalam rumah orang tersebut telah ada tamu lain, pengunjung mempersilahkan untuk menunduk sedikit kepala, tanda hormat sambil berjabat tangan. Ya, artinya kita menunduk sedikit kemudian berjabat tangan. Kemudian berikut, apabila seorang ingin berjalan di hadapan orang lain atau di suatu perkumpulan orang, hendaklah menunduk sedikit kepalanya. Artinya sopan, numpang lewat begitu kan, numpang lalu. Kalau ada ramai orang kan tidak mungkin kita lonong lewat tanpa permisi gitu kan. Kemudian kalimat tetamu atau tuan rumah duduk bersila, bagi laki-laki duduk bersilang, bagi perempuan bersimpuh. Jika duduk di kursi dianggap kurang sopan apabila seseorang bersilang kaki sehingga nampak tangan dan kaki. Artinya ketika seandainya duduk di bawah, maka ya kita sebagai tamu menghormati tuan rumah. Kalau tuan rumahnya di bawah ya kita pun harus duduk di bawah. Dianjurkan laki-laki itu bersilang, kemudian kalau perempuan bersimpuh. Nah, kemudian keenam, apabila tuan rumah menghidangkan makanan tidak baik. Nah, ini menghidangkan makanan tidak baik kalau kita menolak. Nah, itu adat Melayu, biasanya harus menyicipi hidangan makanan itu. Kemudian ke-7, nah kemudian yang ke-7 terkait dengan adab makan. Adab makan juga seperti itu, jangan sampai adab makan belum disuruh sudah makan duluan. Nah, itu kan namanya tamu yang tidak sopan. Nah, kemudian di dalam syariat Islam apa yang menjadi persamaan? Nah, seperti di dalam buku ini ada beberapa riwayat hadis ya yang mengatakan bahwa budaya Melayu itu identik dengan syariat Islam. Pertama, terkait dengan adat berkaitan lawatan atau berkunjung ke rumah orang. Nah, ini kan tadi ada beberapa poin. Adat berkunjung ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ke rumah orang.
Maka di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 1369, yang mengatakan bahwa Zainab istri Ibni Mas'ud menerima izin untuk bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah SAW diberitahu ini Zainab. Baginda bersabda, Zainab yang mana satu? Dikatakan kepada baginda, istri Abdullah bin Mas'ud. Sabda baginda, ya izinkan beliau. Lalu Zainab diizinkan untuk bertemu dengan Nabi SAW untuk bertanya baginda tentang keutamaan sedekah yang patutnya dikasih oleh seorang istri. Nah, manakala terkait dengan salam, maka harus ada tata keramanya. Islam pun mengatakan begitu. Nah, ketika kita memperkenalkan diri kepada tetamu di sebuah rumah, berjabat tangan suatu adat yang baik. Artinya Nabi pun menganjurkan ketika itu harus salam dengan ucapan Assalamualaikum. Kemudian manakala berjabat tangan pula terdapat dalam hadis ketika dianjurkan berjabat tangan itu dianjurkan dalam hadis riwayat daripada Al-Bara bin Azaib yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan diampunkan untuk kedua-duanya sebelum kedua-duanya berpisah. Nah, jadi seorang Muslim itu dianjurkan berjabat tangan. Nah, di budaya Melayu juga begitu, dianjurkan berjabat tangan. Tapi karena kondisi COVID-19, maka kita menghormati protokol kesehatan ya, untuk sementara tidak dilakukan dulu jabat tangan. Tapi kalau tidak ada COVID, maka dianjurkan untuk berjabat tangan karena ini merupakan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian pada saat kita ketiga, pada saat kita melewati kerumunan orang lain, banyak orang. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, kemudian kita mengucapkan permisi, artinya numpang lewat atau bagaimana begitu ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, ini juga dianjurkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bus menjelaskan bahwa seseorang laki-laki melangkah tengkuk orang ramai pada hari Jumat dan ketika itu Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Baginda SAW, sila duduk, sesungguhnya Anda telah menyakitkan orang lain. Maka itu sebetulnya artinya pada saat sholat Jumat itu tapi dia tidak menduduk, maka sesungguhnya menyakitkan orang lain. Maka dianjurkan ketika kita lewat di kerumunan orang, maka kita mengucapkan salam dan mengucapkan permisi untuk jalan di hadapan dia. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan perbuatan hanya dibenarkan jika bertembung dengan keadaan darurat. Jadi kalau keadaan darurat ya kita tidak perlu salam. Yang tadi bahwa langsung jalan tidak masalah karena orang mengerti bahwa keadaan darurat itu dibolehkan. Kemudian keperluan mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu adalah satu adat yang mulia dan akhlak yang baik, dan jika keinginan makanan yang jauh boleh diminta bantuan orang yang berdekatan dengan makanan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salman. Maksudnya, wahai duduk, sebutlah nama Allah ketika makan, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang terdekat terlebih dahulu. Jadi dianjurkan, di budaya Melayu juga begitu. Jadi kalau makanannya jauh minta tolong sama orang kan kerepotan, maka makanlah makanan yang ada di depan kita, yang terdekat di depan kita. Dan Nabi menganjurkan itu, jangan makan yang jauh karena itu mungkin adalah bagian dari hak orang lain. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kehamilan, ini juga budaya Melayu menganjurkan begitu. Nah, kemudian terkait dengan sopan santun juga berkaitan dengan kelahiran, kemudian disebutkan juga di dalam hadis. Kemudian berkaitan dengan perkawinan juga disebutkan di dalam hadis. Kemudian berkaitan dengan kematian juga disebutkan di dalam hadis bahwa harusnya seperti itu, bahwa tata krama berkunjung ke rumah orang yang meninggal.
Nah, terkadang kalau dilihat dari buku ini bahwa budaya Melayu itu sangat kental, dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena nenek moyang dulu banyak menganut ajaran Islam, hal ini Al-Quran dan hadis, untuk menerapkan budaya atau adat istiadat Melayu pada saat itu. Kemudian turun-temurun sampai saat ini. Salah satunya jikalau berbicara sama orang lain harus sopan santun, kemudian lewat depan orang lain harus permisi, masuk ke rumah orang juga begitu, lewat depan orang yang lebih tua dari kita harus menunduk. Namun kan terkadang untuk mengingatkan diri saya juga kawan-kawan, terkadang kita lupa kan? Kita lupa bahwa wah, ini menjadi, padahal ini penting, tapi kadang-kadang terlupa sehingga membuat orang tersakiti. Nah, ini sudah terjadi pergeseran. Maka anak-anak zaman sekarang mungkin yang masih SMP, SMA itu lebih kepada suka kepada budaya luar seperti budaya Eropa, kemudian budaya Korea dan lain-lain. Tapi sehingga budaya luhur yang sempurna, yang mengikut hadis dan agama, ini terkadang terlupakan. Maka kita sangat miris, maka kita berharap ke depan ini bersama-samalah kita menjadikan bahwa budaya ini sebagai salah satu pegangan kita. Namun jadi catatan bahwa budaya Melayu ini ada yang masih perspektif ajaran Islam dan juga sudah ada yang bergeser. Maka yang bergeser cepatlah untuk kembali sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita terjadi syirik dan terjadi menduakan Allah. Ini yang kita kekhawatirkan. Maka itu mungkin kawan-kawan yang ingin saya kongsikan, yang ingin saya bagikan terkait dengan buku yang saya dapatkan dari Profesor Abdul Latif. Tapi sebenarnya masih banyak lagi tentang terkait budaya Melayu yang beliau tulis, hanya saya membahasnya satu-satu. Berharap nanti ada episode berikutnya untuk membahas apa isi kandungan buku ini, karena buku ini bagus, penting menurut saya untuk dikongsi, berbagi sama kawan-kawan yang mungkin sudah tahu untuk lebih mengetahuinya, mungkin yang belum tahu untuk mengetahuinya. Itu yang kita harapkan bersama. Demikianlah yang saya dapat kongsikan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. Kalau ada kata yang salah, kalau ada kata yang kurang berkenan, kalau ada pendapat yang tidak sependapat dengan saya, mohon dimaafkan. Kalau ada komen, silakan komen yang membangun, komen yang mensupport, sehingga saya bisa membuat video-video yang untuk menjadi motivasi terkait dengan sejarah, terkait dengan fakta, dan juga terkait dengan berita. Ini mungkin yang saya dapatkan. Terima kasih atas kawan-kawan sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.